Artinya niat baik anak untuk memberi doa sama orang tua dengan kulit semangka aja sampai, apalagi dengan isi-isinya. Begitu maksudnya. Kenapa ada hikayat ini? Sebab masih ada orang yang tidak percaya kalau yang kita kirimkan melalui tahlil, melalui yasinan. Dia bilang bid'ah, kagak nyampe. Kita biasa ngirim barang, kalau kagak sampai itu balik lagi. Alamatnya kurang jelas. Ini Fatihah, baca yasin, tahlil yang kita kirimkan kagak balik-balik. Itu artinya sampai. Ini karena keterbatasan ilmu yang kurang ia pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullah wa adaman naf'a wa bibarakati ulumihi wa bikum bid daraini amin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. Anallahu yusilu thawaba ila sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Anallahu yatawashsha'u birrahmi wa li darajatin bil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua buat Bapak Haji Fauzi Bowo, senantiasa Allah beri kesehatan,
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini walaupun suasana hujan tidak menjadi halangan bagi kita untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan ilmu agama. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu yang bermanfaat, taufik dan hidayat, ridho dan inayat, sehat dan afiat yang akan membawa kita selamat dunia dan akhirat. Salawat teriring salam tercurah keharibaan junjungan Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, kita umatnya, semoga senantiasa ada di bawah naungan syafaat beliau dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, afdalus shadaqati an tushbi'a kabidan ja'ian. Rahul Baihaqi an Anas. Kata Nabi, sedekah yang paling utama itu diberikan kepada orang yang sedang kelaparan. Inilah sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai fakir miskin, anak yatim. Suatu hari pernah beliau akan buka puasa, seiring dengan masuknya waktu buka, masuk juga tuh anak yatim dengan mengucapkan salam. Assalamu alaika ya Rasulullah wa alaika salam man fil bab yatimun fil bab. Masuk. Itu menu buka puasa diberikan semuanya kepada anak yatim. Maka ketika anak yatim itu sudah merasakan kenyang, 3 hari nggak ketemu makan, dalam keadaan lapar, senang, bahagia, Jibril turun diperintah Allah untuk memuji apa yang Nabi lakukan. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Jibril diperintah Allah untuk memuji apa yang Rasulullah berikan kepada anak yatim, makanan, minuman. Yang Rasul berikan kepada anak yatim itu liwajhillah, semata-mata karena Allah.
Jadi Ustadz Basit, kalau orang lagi lapar bagusnya kasih makanan bukan kasih kaos. Orang lagi lapar dikasih kaos. Kasih makanan yang bagus. Afdhalus shadaqati antus bi'a kabidan ja'ian. Sedekah yang paling utama itu diberikan kepada orang yang sedang kelaparan. Karena makanan itu langsung menjadi asupan, langsung bisa menambah tenaga yang berkurang karena kekurangan asupan makanan dan minuman. Orang-orang dermawan itu sampai Allah Ta'ala tanam sebuah pohon namanya pohon dermawan. Ada pohon dermawan. Kata Nabi, as-sakha syajaratun min asjaril jannah ghusnuha mutadalliyatun fid dunya. Dermawan itu nama pohon di sorga yang rantingnya itu memanjang sampai ke dunia. Maka pada hakikatnya orang dermawan di dunia itu sedang berpegangan kepada ranting pohon dermawan yang ada di sorga. Qadahu ilal jannah. Yang ranting tersebut ada pada orang dermawan bakal membawanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sifat-sifat kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kata beliau, al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Memberi jauh lebih baik dibanding meminta. Maka jika ada orang suka meminta, itu akan mengurangi harga dirinya. Maka Rasulullah mengajarkan, selagi kita masih mampu, selagi kita masih bisa berusaha, selagi kita masih bisa bekerja, mencari, jauhi sifat-sifat sa'il. Orang yang suka meminta-minta karena tangan di bawah jauh dibanding kemuliaan yang didapat oleh tangan yang di atas oleh orang yang suka memberi. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam afdhalus shadaqati ayyata'allamal mar'ul muslimu ilman thumma yu'allimuhu akhahul muslim. Kemudian di antara yang bernilaikan sedekah dan memiliki kedudukan yang lebih utama, yaitu mengajarkan seseorang akan ilmu pengetahuan. Kemudian setelah orang yang diberi ilmu, diajarkan ilmu, summa yu'allimuhu akhahul muslim, kemudian ia mengajarkannya kepada saudara sesama muslim. Itu yang dinamakan ilmu yang bermanfaat. Saudara, kalau kita beri harta bakal habis.
Kalau kita kasih yang sifatnya dunia sebentar, tapi kalau ilmu yang kita berikan itu nggak habis-habis, terus akan berkelanjutan seiring dengan orang yang diberikan mengajarkan lagi kepada orang lain, dan orang lain yang mendapatkan ilmu mengajarkan lagi kepada orang lain. Terus itu yang enggak habis-habis sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Kan ada 3. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila mati manusia, maka putus seluruh amal perbuatannya kecuali 3, terus mengalir ila yaumil qiyamah, sampai datangnya hari kiamat. Apa itu? Yang pertama, sedekah jariyah. Jariyah artinya mengalir, pahalanya terus mengalir. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Awaladin solihin yad'ula, yang ketiga anak yang soleh. Wa qala ba'du ahlil ilmi, berkata sebagian para ahli ilmu, bahwa penghuni kubur qad kharaju min kuburihim, keluar dari kuburannya masing-masing. Ini malam Jumat nggak jadi masalah ini saya ngomong penghuni kubur keluar dari kuburannya. Keluar dari kuburannya, berebut makanan di gerbang kober. Ada satu yang tidak berebut, duduk manis di atas kuburannya. Oleh ahlul ilmi ditanya, kenapa kamu tidak rebut? Itu yang duduk manis di atas kuburannya berkata, ana ghaniyun an zalika, aku tidak perlu berebut karena aku sudah kaya. Maka dalam kehidupan bermasyarakat kita jarang jumpai orang kaya itu antri untuk mendapatkan sembako. Enggak ada. Yang banyak orang yang kekurangan. Kalau Sayyidina Umar memberikan gandum 1 karung itu, diantar ke rumah warga. Itu warga setelah bangun dia buka pintu, terkejut ada 1 karung berisikan gandum. Dari mana? Enggak ada pengirimnya. Sebab waktu itu kantong sembako belum ada. Tiap minggu tengah malam jam 3 itu Sayyidina Umar khalifah kedua selalu memanggul 1 karung berisikan gandum. Dia berikan kepada warga. Setelah Sayyidina Umar tiada, baru tuh warga merasa, oh, kalau begitu yang selama ini aku terima bantuan 1 karung gandum setiap bulan, rupanya dari Sayyidina Umar. Ketika beliau sudah tidak ada lagi di depan pintu 1 karung gandum tersebut. Ini
Yang duduk manis di atas kubur dia bilang saya udah kaya. Ditanya kaya dari mana? 5 kali dalam 1 hari mendapatkan kiriman. Apa yang dibutuhkan mereka yang ada di alam barzakh? Kiriman pahala. Maka ini yang duduk manis di atas kuburannya 5 kali. 5 waktu anaknya selesai sholat, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu dari kiriman yang berbentuk doa. Ada lagi kiriman dari anak untuk orang tua yang berbentuk sedekah barang yang bermanfaat. Ada seorang anak berprofesi di pasar sebagai penjual zalabiyah. Zalabiyah itu buah yang mengandung air banyak. Jadi biasa ini buah di musim panas laku. Buah apa, Rik? Iya, buah yang banyak airnya. Semangka. Zalabiyah itu semangka. Ini anak berprofesi sebagai penjual buah di pasar. Buahnya dia jual, kulitnya dia pisah. Dia kumpulin di karung. Selesai yang dia jual habis, itu kulit semangka di karung dia kumpulin, dia sedekahkan kepada peternak kambing, peternak sapi, peternak onta. Pak, ini saya berikan kulit semangka, mudah-mudahan bermanfaat untuk pertumbuhan ternak Bapak. Itu kambing, itu sapi, itu onta, kalau dikasih kulit semangka lahap sekali makan. Ini saya niatkan jika Allah redho pahalanya buat orang tua saya. Itu orang tua di kuburan anaknya sedekah kulit semangka, kuburan di dalamnya kayak AC, dingin. Tapi saya jelaskan begini, besok jangan sedekah kulit semangka doang. Ntar ada penjelasan begini, sedekah kulit semangka doang. Artinya apalagi dengan isinya. Artinya niat baik anak untuk memberi doa sama orang tua dengan kulit semangka aja sampai, apalagi dengan isi-isinya. Begitu maksudnya. Kenapa ada hikayat ini? Sebab masih ada orang yang tidak percaya kalau yang kita kirimkan melalui tahlil, melalui yasinan, dia bilang bid'ah, kagak nyampe. Kita biasa ngirim barang, kalau kagak sampai itu balik lagi, alamatnya kurang jelas. Ini Fatihah, baca yasin, tahlil yang kita kirimkan kagak balik-balik. Itu artinya sampai. Ini karena keterbatasan ilmu yang kurang ia pahami. Kemudian afdalul ibadati ajran sur'atul qiyami min indil marid.
Di antara pahala yang cepat Allah berikan itu saat kita datang menjenguk saudara yang sedang sakit. Karena ini juga sifat Rasulullah. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Jadi pahala di antara pekerjaan perbuatan yang utama, bagian daripada ibadah itu, kalau kita datang jenguk saudara yang sedang dirawat, yang sedang sakit, itu etikanya, akhlaknya begitu masuk ke ruang rawat, kita tidak mengambil posisi untuk duduk di tempat pasien yang sedang dirawat. Afdolnya kita berdiri. Pahala yang Allah beri lebih cepat dibanding orang yang masuk ke ruang rawat langsung mengambil posisi duduk. Disuruhnya kita berdiri. Begitu juga ibadah sholat. Sholli ma'al qiyam. Sholat sambil berdiri. Fa'ilam yastati, jika enggak mampu berdiri karena ada uzur syar'i, halangan yang dibenarkan oleh ajaran agama, adanya penyakit, adanya ketidakmampuan berdiri di bagian kaki karena sebagai tumpuan badan. Ada orang postur tubuhnya besar, tapi dia punya kakinya kecil. Badannya melebihi ukuran kebanyakan orang, sementara kakinya kecil. Ini orang yang seperti ini, jika sholat tarawih tidak kuat dia menggunakan kursi. Jadi pahala berdiri sholat dengan pahala sholat sambil duduk berbeda. Begitu juga pahala saat jenguk orang sakit kita berdiri, beda dengan pahala yang didapat orang jenguk sambil duduk. Itu etika saat kita jenguk orang sakit, baiknya berdiri jangan duduk. Yang kedua, ajak bicara yang membuat ia terasa dekat dengan yang memberi penyakit. Penyakit itu Allah yang memberi, kesembuhan juga Allah yang memberi. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Penyakit itu Allah yang memberi, kesembuhan juga Allah yang memberi. Jadi penyakit itu cara Allah menguji hambanya. Sejauh mana kesabaran saat ia diambil kesehatannya. Maka kita kalau bangun tidur disuruh puji Allah. Selain doa yang kita baca, doa bangun tidur, ada lagi doa Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku. Sebab saat kita tidur itu ruh yang ada dalam diri manusia Allah Ta'ala pindahkan dulu. Maka orang tidur itu seperti setengahnya dari orang mati.
An-naumu nisful mauti. Tidur itu setengah daripada kematian. Maka di era tahun 68, 69, 70 saat penduduk masih jumlahnya bisa dihitung, ada juga dulu pencuri yang jadi target pencurian dulu orang-orang yang dianggap di satu kampung itu paling lebih di antara warga-warga yang lain. Walaupun belum punya barang-barang yang mewah. Yang dicuri saat itu ya baju, perlengkapan sehari-hari. Dan tahun itu 68, 69, 70 pencuri masuk ke rumah tangga dengan istilah gasir. Iya. Kenapa namanya gasir? Padahal pintu rumah saat itu gampang sekali dibuka. Kuncinya cuma pakai kayu didorong juga. Tapi kenapa dia harus menggali tanah di samping rumah? Kalau dia dorong pintu mudah masuk, kenapa harus digali? Ya, dia menyesuaikan namanya saat itu namanya gasir. Jadi gasir emang identik dengan kerjaan menggali tanah. Gasir itu jenis binatang yang tinggalnya di lubang-lubang. Gasir sebangsa jangkrik tapi dia lebih besar. Ukuran 2 ekor jangkrik, gasir itu 1 ekor. Ada jangkrik yang berwarna coklat metalik, itu yang bagus, yang mahal. Makanya ada pasar jangkrik. Di mana Ustaz Batiar pasar jangkrik? Iya. Ada pasar jangkrik karena dulu di situ dijual jangkrik-jangkrik yang selalu ikut kontes. Mana yang paling bagus suaranya? Ada 2 kontes saat itu, kontes suara dan kontes adu fisik, adu jangkrik. Itu gasir lebih besar dibanding jangkrik. Ada lagi yang warnanya tidak menarik, bukan gasir, bukan jangkrik, dan dia tidak bunyi, namanya kedongklang. Dia jadi makanan, jadi umpan untuk mancing, pakai kedongklang. Di bawah kedongklang ada lagi warnanya abu-abu, namanya kedoek. Nggak dijual di pasar karena ini dia sulit dijinakkan oleh orang. Dia akan terpaksa terperangkap jika ada hujan lebat. Itu gasir. Pencuri zaman itu masuk ke rumah yang ia jadikan target melalui proses penggalian tanah. Kalau sudah bisa masuk ukuran badan, masuknya juga nggak boleh tengkurap, dia masuknya terlentang. Kalau sudah masuk itu penghuni rumah, dia bisa langkah-langkahin dan tidak tahu apa-apa. Itu an-naumu nisful mauti, tidur setengah daripada kematian. Setelah barangnya diambil, dicuri oleh gasir, baru terbangun. Kenapa terbangun? Ruhnya itu kembali Allah Ta'ala taruh dalam dirinya. Maka puji Allah ketika bangun. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku. Setelah disimpan, dikembalikan lagi.
Untuk apa itu Allah kembalikan ruh kita setelah ia simpan sementara? Wa afani fi jasadi, setelah puji Allah yang telah mengembalikan ruh pada diri manusia, berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan sehat afiat. Wa afani fi jasadi, bangun tidur bisa jalan, bangun tidur bisa ke kamar mandi. Ada orang yang begitu bangun tidur, kaki kiri, tangan kiri nggak bisa digerakkan lagi. Mulut nggak bisa lagi memanggil istri. Penyakit memang banyak datang menjelang subuh. Maka jika kita terlambat bangun, banyak penyakit yang datang itu menjelang waktu subuh. Begitu kita bangun, puji Allah atas segala nikmat yang ia berikan, sehat afiat. Selanjutnya, wa azina li bizikrihi, ruh kita Allah kembalikan, badan kita sehat afiat. Allah izinkan untuk bisa beribadah. Wa azina li bizikrihi, Kau izinkan aku dengan ruh dikembalikan. Kau izinkan aku dengan sehat afiat untuk beribadah. Jadi kalau ada orang bangun tetapi masih berat beribadah, Allah tidak memberi ia izin. Allah tidak memberi ia hidayah. Karena kurang ia memuji sang pencipta. Maka kalau kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa azina li bi dzikrihi. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam abdalul fadaili antasila man qata'aka wa tu'tiya man haramaka wa taspahu amman zalamaka. Di antara keutamaan yang didapatkan oleh seseorang yaitu menyambung silaturahmi orang yang memutuskan. Silaturahmi itu bagian daripada asma Allah. Maka kalau ada orang suka memutus tali silaturahmi, tidak jelas apa permasalahannya, setiap kali jumpa dia selalu menghindar. Wajahnya itu selalu tak mau dilihat kita, dia buang muka. Sayang, hidup cuman sekali, muka juga cuman satu, kalau dibuang-buang sayang. Hidup cuma sekali. Orang yang suka membuang muka, belum jelas apa permasalahannya, membuat silaturahmi jadi terputus, maka di antara perbuatan yang paling utama menyambung silaturahmi kepada orang yang suka memutuskannya. Sampai ada sebuah sabda Nabi, tidak bakal masuk surga qati'ur rahim, orang yang suka memutus tali silaturahmi. Karena surga itu tempat orang yang suka silaturahmi. Itu nanti di surga, dalam sepekan, dalam seminggu itu, setiap hari Jumat, Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala bersilaturahmi kepada penghuni-penghuni surga.
Jangan ada keraguan di hati. Apa kebagian semua? Jangan ada ragu, kalau Allah sudah berkehendak, apa saja bisa. Maka hari Jumat itu hari silaturahmi Sang Pencipta kepada hambanya. Ditemuin satu-satu. Maka tidak ada kenikmatan sorga tanpa penghuninya melihat yang menciptakan sorga. Al-Habib Ali, pengarang Maulid Simtud-Duror, kata dia, fi jannatin masyaqani min wasbiha. Aku tidak rindu dengan sorga, aku tidak rindu dengan bidadari surga, aku tidak rindu dengan kemewahan-kemewahan yang ada di surga. Tapi yang aku rindu di surga itu dengan orang yang paling Allah Ta'ala cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat-sahabat jika ditanya, disuruh pilih hidup di dunia bersama Nabi dengan hidup di sorga tapi tidak bersama Nabi, sahabat lebih memilih hidup di dunia bersama Nabi. Karena adanya Nabi di dunia bersama para sahabat itu adalah sebuah kenikmatan yang lebih nikmat dibanding hidup di dalam sorga. Insya Allah, mudah-mudahan kita ketemu Nabi di sorga. Amin ya Rabbal Alamin. Nabi kita itu suka juga bercanda. Jadi ada orang kadang lihat penceramah yang sambil canda nggak suka. Masa ceramah bercanda-bercanda. Nabi suka bercanda juga. Saat dia makan korma bersama sahabat Ali, satu piring. Selesai makan korma, itu biji korma bekas Sayyidina Ali pindahin bijinya ke piring Rasulullah. Kata Ali, ya Rasul, engkau lapar sekali. Buktinya itu bijinya banyak sekali di piringmu. Dibalas oleh Rasulullah, lebih lapar engkau Ali. Buktinya biji-bijinya engkau telan. Nabi juga suka bercanda. Dan ada sahabat yang pernah bikin Nabi tawa itu nggak habis-habis. Kalau ingat sahabat yang bikin guyonan, tawa Nabi sendiri. Kadang sedang mendapatkan berita duka sahabat yang gugur di medan perang, Nabi sedih, tahu-tahu dia tertawa. Karena teringat guyonan seorang sahabat, tersenyum lagi. Maka Nabi mengatakan, sahabat yang bikin guyon mampu membuat aku jadi lupa permasalahan-permasalahan, aku jadi gembira. Itu sahabat itu udah ada di sorga. Ya Allah. Jadi jangan dulu kita menuduh penceramah yang suka guyon di masjid itu nggak bagus, ada bagusnya. Karena Nabi menjamin sahabat yang bikin ia bisa jadi gembira udah ada dalam surga. Wa tu'tiya man haramak wa taspaha amman zalamak
Di antara keutamaan amal perbuatan manusia memberi maaf kepada seorang yang telah berbuat salah. Allah saja Maha Pemaaf, masa manusia enggak? Begitu juga terhadap orang-orang yang suka menyakiti, suka berbuat zalim. Ini bagian daripada keutamaan perbuatan manusia di dalam kehidupan. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu manfaat, taufik hidayat, ridho inayat, sehat, afiat, selamat di dunia, selamat juga di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa fahman zakiya wa qalban khashi'a. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' min du'ain la yusma' wa min amalin la yurfa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.